ya, mengambil tanah dan air Indonesia. Jumpa lagi di Realitas. Larangan ekspor mineral mentah bagi perusahaan tambang akhirnya berbuntut seteru. PT Newmont Nusa Tenggara yang menghentikan operasi sejak 5 Juni silam akibat tak bisa ekspor konsentrat, akhirnya menuntut pemerintah Indonesia ke meja arbitrase internasional. Seperti menabuh genderang perang, pemerintah pun menyambut tantangan tersebut. Dan hasilnya, 24 Juli lalu, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 yang menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian dan timnya sebagai kuasa hukum pemerintah Indonesia untuk menghadapi gugatan tersebut. Pemerintah menyatakan siap tempur habis-habisan menghadapi gugatan PT Newmont Nusa Tenggara. Menko Perekonomian bahkan mengancam tak takut-takut untuk menuntut balik perusahaan tambang asal Amerika tersebut. Bagaimana sebenarnya sengkarut kasus saling gugat ini berawal? Kami mengulasnya lengkap untuk Anda. Beginilah kondisi terbaru di kawasan lokasi penambangan PT Newmont Nusa Tenggara di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Saat tim Realitas mengunjungi lokasi ini pada pertengahan Agustus 2014 lalu, tak lagi tampak aktivitas seramai biasanya. Meski sudah memasuki jam bubaran kerja, sore itu tidak tampak lagi bus-bus pengangkut para karyawan yang biasanya hilir mudik di kawasan ini. Sejak penutupan operasi tambang pada tanggal 5 Juni 2014, kini PT NNT juga mengurangi aktivitas pekerjaannya. Operasi tambang dihentikan lantaran stok konsentrat di gudang penyimpanan mereka sudah menumpuk dan tak bisa diekspor. PT NNT tak bisa mengekspor lantaran per 12 Januari 2014, pemerintah menerbitkan larangan ekspor konsentrat. Dengan pengecualian, dispensasi atau izin ekspor diberikan apabila perusahaan tambang memenuhi beberapa persyaratan yang dibuat pemerintah, yaitu kesediaan membangun smelter dan memberikan uang jaminan kesungguhan. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang membayar bea keluar. Terhadap dua poin itulah yang Newmont tidak bersedia. Dan lantaran kegiatan ekspornya sudah mandek 5 bulan dan tak bisa berproduksi sejak 5 Juni 2014, PT NNT dan pemegang saham mayoritasnya Nusa Tenggara Partnership BV melayangkan gugatan arbitrase internasional terhadap pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian yang mengomandoi proses renegosiasi sejumlah kontrak karya tentu saja tidak bisa menerima langkah perusahaan tersebut. Yang pertama tentu kita merasa tidak happy, tidak gembira dan kecewa kepada Newmont. Kenapa kita kecewa kepada Newmont? Karena sebenarnya kita itu dalam proses berunding antara pemerintah Indonesia dengan Newmont. Nah, di tengah-tengah perundingan itu mereka mendaftarkan gugatan arbitrase ke ICSID di New York. Nah, etika yang ada kalau namanya kita berunding, ya sebelum kita deadlock atau sebelum kita menemui jalan buntu kan harusnya kita berunding terus. Ya, nah ini di tengah jalan mereka melakukan gugatan kepada kita, ya di ICSID, gugatan arbitrase. Tentu kita kecewa. Ya, kita melihat bahwa Newmont tidak memiliki niat baik ya kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, padahal mereka mencari uang di negara Republik Indonesia, ya, mengambil tanah dan air Indonesia, ya, mengelola tambang di mana nenek moyang kita dilahirkan di sini. Kok ya mereka tidak menghargai kita? Lagi pula, aturan ekspor dan renegosiasi sudah lama diterbitkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Mineral Tambang yang diteken Presiden SBY 5 tahun lalu pada 12 Januari 2009. Dan sesuai undang-undang, ketentuan pemurnian bahan mineral tambang sudah harus direalisasikan sejak awal tahun 2014 ini. Nah, tetapi dalam waktu 5 tahun ini tidak dibangun. Kenapa? Karena merasa nanti ajalah
Mungkin nggak mungkin juga di stop kok gitu, nanti aja 5 tahun baru mulai ngebangun itu dan lain sebagainya, karena memang mungkin dulu hal-hal seperti ini biasa di Indonesia. Tapi sekarang kita kan sudah lebih maju, kita sudah lebih baik, ya, nggak bisa orang melanggar aturan, melanggar undang-undang seenaknya. Pihak Newmont sendiri belum bersedia dimintai konfirmasinya mengenai gugatan arbitrase ini. Namun dalam wawancara dengan tim realitas sebelumnya, perusahaan asal Amerika ini memang menyatakan beberapa keberatan terkait pelaksanaan Undang-Undang Minerba. Ya, gini, saya kembali ingin menyatakan, mengingatkan semua pihak bahwa Undang-Undang Nomor 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 itu mengatakan kontrak karya itu diakui sampai akhir masa kontraknya. Kita kan sudah sekian tahun, kita paling tidak sudah hampir 13 tahun kita bikin konsentrat. Ya, di dalam kontrak karya pun pemerintah sejak awal menyetujui bahwa produk kita itu konsentrat. Sejak awal pun pemerintah memberikan hak kepada kita untuk melakukan ekspor. Jadi sebetulnya ketentuan-ketentuan mengenai rekomendasi segala macam itu di kontrak karya yang tidak ada. Nampaknya pemerintah Indonesia memang sudah siap sekali untuk bertempur. Presiden bahkan sudah menerbitkan surat keputusan nomor 78 tahun 2014 pada 24 Juli 2014 dan menugaskan Menteri Perekonomian dan kementerian terkait lainnya untuk mewakili pemerintah Indonesia melawan Newmont. Tak cuma itu, Presiden SBY bahkan menugaskan untuk menggugat balik PT Newmont. Pemerintah menganggap Newmont telah berkali-kali melakukan hal serupa kepada pihak Indonesia, dan menurut track record yang kita pelajari, Newmont juga selalu membuat masalah di negara-negara lain di mana mereka melakukan investasi. Oleh karenanya pemerintah Indonesia kali ini akan bersikap tegas kepada Newmont untuk memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wah, kita bukan cuma siap tempur saja, kita sudah siap lahir dan batin.